Yo, what's up and welcome back to my video. Sekarang kita masuk ke cerita ekspansi ketujuh dari World of Warcraft, yaitu Legion. Dimana ekspansi kali ini story-nya bisa dibilang setara ya dengan Wrath of Lich King dan Burning Crusade. Di sini juga kita akan bertemu kembali dengan karakter-karakter yang tidak asing lagi. Nah, bagi yang baru pertama kali nonton video ini, gue sangat sarankan untuk menonton video-video part sebelumnya agar bisa mengerti cerita-cerita dari awal sampai saat ini. Gul'dan, sang orc tua bangka, sekali lagi berhasil mengelabui para orc. Lalu dia kabur ke timeline utama, di mana dia seharusnya udah mati. Namun sekarang dia datang kembali ya untuk mengacaukan Azeroth. Nah, sekarang juga gara-gara Gul'dan ini, Azeroth kembali terancam oleh kedatangan Burning Legion yang ketiga kalinya ya. Dan kedua faksi harus bergabung untuk menyatukan kekuatan mereka, sekaligus menghadapi musuh lama yang selalu menghantui Azeroth. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin the story. Oke, jadi di cerita sebelumnya, pahlawan Azeroth di Draenor, mereka berhasil menghentikan Gul'dan sekaligus Archimonde, salah satu komandan Burning Legion. Dan kali ini para pahlawan harus segera kembali ke Azeroth untuk mengejar Gul'dan karena dia berhasil kabur dan dikirim ke timeline utama oleh Archimonde. Nah, Archimonde ini mengirim Gul'dan agar rencana Burning Legion tetap berlangsung ya. Nah, di sini akhirnya Kil'jaeden juga berhasil menghubungi Gul'dan dan menyuruhnya untuk pergi ke Broken Isle, tepatnya Tomb of Sargeras berada. Khadgar dan Maiev yang berhasil melacak keberadaan Gul'dan langsung memburunya, namun Gul'dan sangat licin sehingga ia tetap berhasil kabur dari kejaran Khadgar dan Maiev, sehingga dia akhirnya berhasil masuk ke Broken Isle, yaitu Tomb of Elun. Nah, Tomb of Elun ini yaitu bangunan milik Night Elf pada zaman War of the Ancient, dan memang menjadi kuburan yang ternyata bisa menjadi tempat kuburan Gul'dan pada waktu masa itu, atau tempat Avatar of Sargeras dikalahkan oleh Egwene, sang penyihir terkuat di Azeroth, sekaligus ibu dari Medivh. Singkat cerita, memang ternyata tempat itu tidak lain adalah Tomb of Sargeras. Dan Gul'dan langsung diperintahkan oleh Kil'jaeden untuk membuka sebuah portal lewat Tomb of Sargeras agar pasukan Burning Legion ini bisa masuk ke Azeroth. Nah, Gul'dan juga ternyata sudah diberikan kekuatan oleh Kil'jaeden sehingga ia bisa mengalahkan Khadgar beserta Maiev. Dan dia menjadi sangat kuat ya, sehingga dia bisa dengan lancar membuka portal tersebut. Khadgar dan Maiev terpaksa mundur dulu, sedangkan pasukan Legion mulai masuk dan menyerang melalui portal Tomb of Sargeras di Broken Isle tersebut. Nah, disinilah Third Invasion dimulai oleh Burning Legion. Khadgar kemudian langsung kembali ke Stormwind dan melaporkan berita ini kepada Varian Wrynn. Lalu Varian Wrynn juga langsung menginfokan kepada para pemimpin Horde beserta para pahlawannya untuk bersama-sama pergi ke Broken Isle dengan segera dan menghentikan Burning Legion. Akhirnya para pahlawan Azeroth menjawab panggilan tersebut dan mereka bersama-sama kembali bersatu dengan faksi-faksi yang pernah ada sebelumnya. Contohnya seperti Elden Ring, Argent Crusade. Lalu mereka pergi ke Broken Isle, termasuk para pemimpin mereka seperti Varian dan Vol'jin, juga para pahlawan Azeroth seperti Thrall, Jaina, Sylvanas, Genn Greymane, Mekhatorp, ya intinya semua karakter-karakter yang dari masing-masing faksi mereka ikut bergabung semua. Nah, mereka berangkat dengan kapal masing-masing. Namun saat perjalanan kapal mereka sudah diserang oleh para pasukan Legion yang sudah berkumpul. Kedua kapal akhirnya berhasil mendarat, namun tidak mulus ya. Nah, kapal kedua faksi tiba di Broken Isle dan mereka juga langsung membagi tugas masing-masing. Dan mereka langsung melakukan serangan terhadap para demon yang terus bermunculan di Broken Isle. Tyrion Fortwing, sang pemimpin Argent Crusade dan para pasukannya langsung nge-push para pasukan demon yang mengarah langsung ke pintu portal Tomb of Sargeras. Namun ketika dia ada pasukannya hampir mendekati portal tersebut atau pintu tersebut, mereka langsung kewalahan karena dikepung banyak oleh pasukan demon. Nah, Gul'dan tiba-tiba muncul dan dia berhasil menangkap dan menahan Tyrion. Lalu di saat itu dia juga langsung mensummon demon bernama Crosus dan Tyrion Fortwing
akhirnya mati dibakar oleh sang demon. Disaksikan oleh para pahlawan Azeroth dari kedua faksi. Wow, sangat tidak terduga ya. Oke, langsung aja lalu pasukan Horde dan Alliance harus terpisah dan memiliki tugas masing-masing agar hal serupa tidak terjadi kepada mereka. Varian Wrynn dan Alliance mengejar Gul'dan sekaligus berusaha menutup portal secara langsung. Sementara itu Vol'jin dan Horde membentuk barisan pertahanan di dataran tinggi untuk memberikan bantuan dan menahan serangan dari udara. Namun ketika Varian dan pasukan Alliance mulai kewalahan, mereka terus mengharapkan bantuan juga dari Horde ya, khususnya dari Sylvanas yang membantu dari atas. Namun ketika itu tiba-tiba Sylvanas menarik diri dan pasukannya, dan mereka akhirnya terpaksa meninggalkan Alliance. Dan Horde meninggalkan Alliance sehingga Varian dan Genn mulai kewalahan. Juga sehingga akhirnya Varian memutuskan untuk mundur. Namun ketika mereka sedang mencoba kabur lewat kapal Alliance ini ditahan oleh demon yang sangat besar, dan disinilah Varian terpaksa harus mengorbankan dirinya agar pasukannya bisa kabur. Namun Varian mati ya di tangan Gul'dan, dan penyerangan di Broken Isle pun bisa dibilang gagal total ya. Nah itu ternyata adalah sisi dari cerita Alliance. Nah sementara itu di sisi Horde, sebelum Sylvanas kabur, ternyata mereka juga kewalahan ya menghadapi pasukan Legion yang dari udara, sehingga mereka banyak yang sekarat dan mulai banyak yang terluka, termasuk Vol'jin yang terkena tusukan pedang dari salah satu pasukan Burning Legion ya. Pedangnya ini sangat beracun ya sepertinya ya, dan membuat Vol'jin harus terjatuh dan tersungkur. Sylvanas kemudian memanggil pasukan Valkyr dan mengambil pasukan Horde-nya. Terpaksa mereka juga harus kabur karena tidak sanggup melawan pasukan Legion yang terus datang menyerang. Dan itulah cerita sebenarnya terjadi dari sisi Horde yang tidak diketahui Alliance ya. Jadi begitulah kira-kira apa yang terjadi di insiden penyerangan di Broken Isle dari sisi kedua faksi. Akhirnya Varian mengorbankan diri agar Alliance bisa kabur, namun dia mati. Dan para pahlawan Azeroth juga harus mundur. Mereka gagal menghentikan Gul'dan. Pasukan Burning Legion terus keluar dari portal Tomb of Sargeras. Oke, sekarang kita pindah cerita dulu. Masih ingat sebelumnya? Di ekspansi Burning Crusade, di mana Illidan Stormrage berhasil dikalahkan. Dan dia berhasil sebelumnya itu membentuk pasukan Illidari atau para Demon Hunter dan mengirim mereka sebelum ditangkap. Para pasukan Illidari dikirim ke Mardum untuk mencuri sebuah kunci yang bernama Sargerite Keystone. Nah, fungsi dari Sargerite Keystone ini yaitu untuk membuka portal ke tempat manapun yang dia tuju atau semacam pintu kemana saja. Nah, para pasukan Illidari berhasil mendapatkan Sargerite Keystone, namun ketika mereka kembali ke Black Temple, tepatnya di mana Illidan berhasil sudah dikalahkan oleh Maiev dan para pahlawan Azeroth. Ya, akhirnya di sini Illidan bisa dibilang mati dan Maiev mengambil mayat Illidan tersebut. Ya. Nah, kemudian Illidan pasukan Illidari juga ikut ditangkap, lalu dipenjara bersama-sama di tempat bernama Vault of Wardens yang berada di Broken Isle. Nah, sebelumnya ada yang gue mau kasih tahu dulu juga, ada lore cukup unik ya di Warcraft ini, bahwa kalau demon itu mati, mereka itu nggak mati sepenuhnya ya, mereka kembali ke Twisting Nether dan mereka bisa respawn atau hidup kembali kapan saja ya. Nah, Illidan itu bisa dibilang sekarang ini kan dia karena mengambil kekuatan Fel, dia bisa dibilang demon. Dan sebenarnya dia udah mati dan dikalahkan di Black Temple. Namun Maiev yang tahu akan hal ini mengurung badan Illidan ini supaya jiwanya tidak bisa kembali ke Twisting Nether. Jadi istilahnya Illidan ini dibekukan supaya gak bisa bangkit lagi. Ya. Nah, balik ke cerita utama. Setelah dimana pasukan Azeroth gagal menghentikan Gul'dan dan pasukan demonnya bersama Kodana Felsong, ia peralat sebelumnya pergi akhirnya untuk penyerang Vault of Warden. Dan tujuannya yaitu untuk mencari
tubuh atau vessel untuk Sargeras agar Sargeras bisa masuk dan langsung tiba di Azeroth. Nah, rencananya Illidan ini adalah tubuh yang cocok untuk Sargeras. Dan Gul'dan berencana untuk mencuri tubuh Illidan agar bisa dipersembahkan ke Sargeras. Nah, Maiev yang kebetulan juga sedang menjaga Vault of the Wardens tersebut kewalahan dengan serangan Gul'dan dan Cordana yang berkhianat kepada para Wardens, sehingga ia terpaksa membangunkan para pasukan Illidari yang dia tangkap sebelumnya dan meminta bantuan mereka untuk melawan pasukan Burning Legion. Nah, para Demon Hunters dan para penjaga Vault tersebut akhirnya melawan pasukan Demon milik Gul'dan dan Cordana. Dan Maiev akhirnya juga mencari dan bertemu dengan Gul'dan dan Cordana. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka sudah mendapatkan tubuh Illidan dan mereka berhasil kabur dengan membawa mayat Illidan. Nah, Khadgar yang mendengar hal ini lalu tiba di Vault of Warden dan merekrut Maiev beserta pasukan Illidari untuk membantu menyelamatkan Azeroth, sekaligus menghentikan pasukan Burning Legion. Nah, di sini juga akhirnya kelas baru yang disebut Demon Hunter bisa dimainkan oleh para player dari kedua faksi. Nah, Khadgar sebelum keserangan ke Broken Shore ini udah pergi ke Dalaran untuk mengajak Jaina serta petinggi-petinggi Dalaran agar mereka mau bergabung. Namun tidak semuanya ingin bergabung. Yaitu Jaina Proudmoore, dia tidak setuju untuk bergabung karena dia masih marah ya dengan kejadian yang disebabkan oleh Horde sebelumnya. Namun karena jumlah voting atau kalah suara oleh petinggi-petinggi di Dalaran, dia akhirnya memilih keluar dari Dalaran sekaligus dari Mages of Kirinto, sehingga dia tidak lagi menjadi pemimpin di Dalaran. King Magni Bronzebeard tiba-tiba muncul dengan wujud barunya berupa kristal dan mendatangi Khadgar dan memberitahu bahwa Azeroth sebenarnya adalah Titan yang sedang tertidur. Dan tujuan Burning Legion ini ialah untuk membunuhnya sebelum ia bisa dikuasai oleh pengaruh jahat dari Old Gods. Dia juga memberitahu caranya agar untuk menghentikan invasi Burning Legion ini, yaitu dengan menutup portal Tomb of Sargeras menggunakan artifak-artifak yang disebut Pillars of Creation. Nah, artifak-artifak tersebut terdiri dari 5 item, yaitu Eyes of Amantul, Aegis of Agamar, Hammer of Khazgoroth, Tear of Elun, dan Tidestone of Golganet. Artifak yang sangat kuat ini konon peninggalan para Titan. Artifak ini berada dan terpencar di seluruh di dataran Broken Isle. Setelah memberitahukan semua hal ini, Magni kemudian pergi. Lalu Khadgar yang akhirnya diangkat menjadi pemimpin di Dalaran atau Mages of Kirintor, memindahkan Dalaran ke Broken Isle sebagai markas para pahlawan Azeroth dalam ekspansi Legion ini. Khadgar di sini juga bertindak sebagai komandan dalam ekspedisi melawan Legion sekaligus pencarian artifak Pillar of Creation yang menjadi objektif saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke nasib para pemimpin Horde dan Alliance setelah mereka kalah dari Broken Isle. Di mana mereka saat ini sedang mengalami masalah karena kedua pemimpin dari masing-masing kubu sedang tidak baik-baik saja. Faksi Horde di Orgrimmar saat ini sedang mengadakan pertemuan untuk menentukan pemimpin baru mereka karena Vol'jin sekarat. Ya. Vol'jin kemudian memilih Sylvanas sebagai penggantinya. Dan tentu saja mau tidak mau harus setuju ya. Karena saat ini mereka tidak ada mempunyai sosok pemimpin lain. Lalu faksi Alliance, Valen dan Gen Greyman yang juga mencoba kembali dia ke Tomb of Sargeras di Broken Isle untuk mengambil mayat Varian. Lalu tiba-tiba Anduin muncul mengikuti mereka. Nah, disinilah Anduin Wrynn ketika dalam keraguannya karena dia masih muda dan tidak mampu untuk memimpin Alliance, dia juga melihat sosok Varian ya dalam visionnya, sehingga dia akhirnya mulai mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi Raja Alliance. Dan disinilah akhirnya perjalanan Anduin sebagai Raja dari Alliance dimulai. Sekarang kita akan masuk ke zona yang bernama Suramar. Nah, Suramar ini adalah kota Nightborn Elf
salah satu ras Night Elves yang tertua. Kota ini berhasil bertahan hidup berkat sihir perlindungan oleh Highborn Elf di Suramar yang dipimpin oleh Elisande, sehingga kota ini tidak hancur sepenuhnya oleh Great Sundering. Para warga di kota ini berhasil bertahan berkat artefak yang bernama Eye of Amantul. Nah, Eye of Amantul ini membuat source power yang bernama Nightwell. Nightwell ini bisa dibilang kayak Well of Eternity-nya Nightborn Elf, ya. Sama seperti Sunwell buat bagi para Blood Elves. Dan yes, tentu saja kalian tahu ya, well seperti ini bisa menjadi masalah, ya. Sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya di Warcraft Universe ini. Nah, lalu cara mereka untuk mendistribusikan Nightwell air dari Nightwell ini, yaitu mereka mendistribusikannya lewat wine yang disebut Arc Wine. Nah, para Night Elves yang meminum Arc Wine ini pelan-pelan menjadi Nightborn Elves. Dan mereka ada juga yang sangat kecanduan sama wine ini. Mereka yang kecanduan dan ketahuan dengan Arc Wine akan diusir dari Suramar. Lalu para Nightborn yang tidak mendapatkan Arc Wine ini pelan-pelan mulai berubah menjadi Nightfallen, ya. Nah, ketika jadi Nightfallen, mereka menjadi gila dan akhirnya tubuh mereka berubah menjadi Withered. Nah, Suramar awalnya ini kota yang terisolasi dan tidak diketahui oleh siapapun. Berkat shield yang terus aktif, namun karena insiden The Demon Portal di Tomb of Sargeras menyebabkan artefak Pillars of Creation terpencar, maka efek shield pun mulai pudar dan menghilang. Sehingga Suramar pun akhirnya mulai terlihat dan muncul kembali di Broken Isle. Nah, melihat hal ini, para pasukan Burning Legion mengirim Gul'dan sebagai utusan untuk mendapatkan akses ke Nightwell. Yang udah tahu ya tujuannya untuk apa. Gul'dan menawarkan kesepakatan dengan para Nightborn Elves agar mendingan mereka bergabung dengan Legion saja, sehingga mereka tidak dibunuh oleh para tentara Legion atau para tentara Demon yang akan segera datang. Elisande selaku pemimpin Nightborn Elves setuju dan segera bekerja sama dengan Burning Legion, sehingga kota Suramar juga akhirnya diisi oleh pasukan-pasukan Burning Legion. Namun ketika ada yang setuju, juga tentu saja ada yang nggak setuju ya rakyatnya ini. Dan yang nggak setuju ini dipimpin oleh Talistra Arcanis, dan Talistra akhirnya melakukan pemberontakan. Namun ketika Talistra mencoba memberontak, Elisande menghentikannya dan dia berhasil mengalahkan Talistra. Talistra sekarat kabur ke Broken Isle. Dan kira-kira begitulah sedikit dari cerita Nightborn Elf atau kota Suramar. Oke, kali ini di bagian ini gue bakal jelasin secara spesifik apa yang terjadi setiap di masing-masing permasalahan di kelas yang ada ya. Untuk para Paladin of the Argent Crusade, setelah mereka kehilangan Tirion Forthing, mereka ingin tentunya mengubur tubuh Tirion Forthing kembali di Light Hope Chapel. Lady Liadin langsung setuju untuk membantu mereka, dan bersama pasukannya Lady Liadin yaitu Blood Knight berhasil masuk ke Broken Shore. Dan ajaibnya mereka masih menemukan Tirion Forthing yang sekarat, yang sedang disiksa oleh seorang demon bernama Balnazar. Liadin berhasil mengalahkan Balnazar, namun Tirion sudah terlambat ya. Tirion akhirnya mati, dan sebelum mati dia sempat menyerahkan Ashbringer kepada Lady Liadin. Nah, kemudian Lady Liadin membawa Tirion dan menguburnya di Light Hope Chapel. Para kesatria Paladin yang berkumpul di Light Hope Chapel langsung setuju dan mengambil voting untuk menunjuk Liadin sebagai High Lord Paladin yang sementara. Dan kemudian mereka dibentuklah menjadi Knight of Silverhand. Knight of Silverhand ini bertugas fokusnya untuk pertahanan di Broken Isle. Nah, Thrall sebagai pemimpin dari Shaman Earthen Ring berhasil kabur juga ya waktu itu ya dari Broken Isle.
Saat ini para Shaman Elden Ring menghadapi masalah dengan Burning Legion yang menyerang rumah mereka. Mereka kabur ke tempat di dekat Maelstrom, ya. Nah, tempat ini nanti akan disebut Heart of Azeroth. Dan namun seorang demon yang bernama Getsun berhasil menemukan mereka. Dan Thrall bersama Elden Ring terpaksa bertarung. Namun Thrall terluka parah dan senjatanya Doomhammer jatuh ke Maelstrom. Dan dengan susah payah akhirnya mereka berhasil mengalahkan Getsun. Thrall menjadi lemah dan karena ternyata dia masih trauma dengan pertarungan dengan Garrosh Hellscream. Sehingga ia merasa tidak bisa mengeluarkan jurus elementalnya dan merasa tidak bisa menjadi pemimpin dari Elden Ring. Akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri lalu menghilang sementara ini. Kemudian ada seseorang bernama Nobundo. Dia adalah seorang Draenei dan dia mengambil alih posisi Thrall itu sementara waktu. Dia namun tidak menyerah, ya. Dia juga mengajak para Elemental Lords untuk memerangi Legion. Nah, saat ini para Elemental Lords itu ada Terrazin, Neptulon, Smolderon, dan Windlord. Terrazin dan Neptulon sudah bergabung dan setuju untuk bergabung dengan Elden Ring. Namun Firelord Smolderon dan Windlord Thunderan ini perlu diyakinkan secara paksa. Ya, singkatnya mereka berhasil akhirnya diyakinkan. Dan para Elemental Lords ini berkat bantuan Orc yang bernama Rhaegar Earth Fury, akhirnya mereka bergabung kembali, ya, dan bersatu. Nah, Rhaegar Earth Fury dia sangka-sangka dia berhasil menemukan Doomhammer, ya, dan membuat para Shaman dan Elemental Lords ini kembali solid dan menjadi bagian pasukan pertahanan Azeroth seperti para Paladin. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin lama para pahlawan Azeroth semakin kuat juga dalam pertahanannya. Mereka membangun kembali terus pertahanan mereka di Broken Isle, dan semakin lama itu juga intel yang diterima oleh Khadgar mengenai Burning Legion juga semakin banyak. Nah, untuk para class hunter yang disebut Fast Rider, ada seorang yang bernama Halduron Brightwing. Nah, Halduron Brightwing ini mengetahui bahwa ada sebuah penjara di Twisting Nether yang memiliki tahanan bernama Alleria Windrunner. Alleria Windrunner adalah salah satu pahlawan dari Second War dan merupakan anggota dari Sons of Lothar, sama seperti Khadgar. Dan ternyata dia juga adalah saudari dari Sylvanas Windrunner dan juga Veresa Windrunner dari Silver Covenant. Halduron lalu menghubungi Veresa dan memberitahukan tentang rencana pembebasan Alleria. Veresa setuju, lalu mereka segera bergabung untuk menyelamatkan Alleria di penjara yang bernama Niskara Prison. Nah, ketika mereka sampai untuk membebaskan Alleria, ternyata mereka hanya menemukan busur dari Alleria saja. Jadi terpaksa Veresa hanya membawa pulang busur tersebut dan menggunakannya untuk sementara waktu. Dan di sini Silver Covenant dan Fast Rider akhirnya setuju untuk bekerja sama dan bergabung melawan para demon untuk memperkuat barisan pertahanan Horde di Broken Isles juga. Mereka bergabung dengan para Shaman dan Paladin. Nah, tentu saja pencarian artefak Pillar of Creation ini juga terus berjalan. Di mana info yang selanjutnya yaitu Tears of Elune berhasil dilacak dan berada di Valsharah. Namun ternyata artefak ini dicuri oleh satir Lord bernama Savius. Nah, Savius ini bisa dibilang dulu adalah pengikut Queen Azara, dan dia juga adalah Night Elf, ya, sebelumnya, ya. Bisa tonton juga di video-video sebelumnya background mengenai Savius. Savius ini bisa dibilang jadi satir yang pertama dan juga membuat Queen Azara kerjasama dengan Burning Legion sebelumnya. Dia juga bisa dibilang nemesisnya Malfurion Stormrage. Mereka sering bertarung dan terakhir kali dia kalah oleh Malfurion, dia diubah oleh Malfurion menjadi pohon dan tenggelam, ya, di lautan. Wow, oke. Nah, entah bagaimana caranya Savius-nya tiba-tiba kembali. Tapi dia ternyata udah gak kerja lagi buat Burning Legion. Namun dia kali ini bekerja sama dengan Old God and Zod. Savius berhasil mengkorap
Emerald Dream sehingga Emerald Dream menjadi Emerald Nightmare. Xavius juga menggunakan Tear of Elun untuk mengkorap Valshara dan serta daerah di sekitarnya sehingga tempat tersebut menjadi berwarna merah seperti ini. Kemudian para Night Elves seperti Tyrande, Cenarius, dan Malfurion beserta Ysera dari Dragonflight segera datang untuk menghentikan Xavius. Namun satu persatu mereka gagal dan mereka malah masuk ke Emerald Nightmare. Termasuk Malfurion pun akhirnya ditangkap oleh Xavius dan ditahan di dalam Emerald Nightmare. Nah, Xavius juga bahkan berhasil untuk mengkorap Ysera sehingga Ysera menjadi corrupted juga dan menyerang Temple of Elun dan bangsa Night Elves. Nah, akhirnya Tyrande dan pasukan Night Elves terpaksa mencoba menghentikan dan akhirnya Ysera mati terbunuh ya dalam peperangan tersebut. Setelah Ysera mati, tugas mereka juga masih belum selesai. Mereka harus segera pergi ke Emerald Nightmare untuk membebaskan Malfurion dan mengakhiri Emerald Nightmare ini. Bersama dengan pahlawan Azeroth, akhirnya Xavius berhasil dikalahkan dan akhirnya Xavius mati. Ya, Malfurion akhirnya berhasil diselamatkan oleh para pahlawan Azeroth dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Ysera. Tapi mereka tentu saja tetap mendapatkan artifak Tears of Elun. Dan Tears of Elun langsung dikirim segera ke Dalaran agar segera diamankan oleh Khadgar. Selanjutnya, ternyata Nightborn Elves bukan satu-satunya ras yang berada di Broken Isle. Di sana juga terdapat klan Virkul yang juga tinggal di zona bernama Stormheim. Tempat tersebut dikuasai oleh seorang god yang bernama Odin. Nah, Odin ini ternyata salah satu pemegang artifak Pillars of Creation bernama Aegis of Agramar. Nah, klan Virkul bergabung menjadi pasukan elit Odin yang bernama Valarjar. Nah, Valarjar ini sebenarnya juga dulunya menjadi bagian dari pertahanan Azeroth di Broken Isle. Bersama dengan Odin, kemudian Odin terpaksa ya membuat Helya, Goddess of Helheim, untuk menjadi Valkyr pertama. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar setiap Virkul yang mati bisa langsung diangkat menjadi pasukan elit Odin. Sehingga Odin akan terus mendapatkan pasukan elit Valarjar ini secara tak terbatas ya di House of Valor. Namun Outguard Yogg-Saron berhasil membebaskan Helya dari pengaruh Odin. Sehingga dia menggunakan semacam sihir terhadap Odin beserta House of Valor, pasukan-pasukannya Odin, dan pasukan Odin terkurung di House of Valor selamanya. Burning Legion kemudian datang ke Stormheim dan seperti biasa dia mengajak kerjasama. Pilihannya cuma kerjasama atau mati ya di tangan mereka. Pemimpin Virkul, God King Scofald, bergabung. Tentu saja ya, dia juga tahu bahwa dia tidak kuat untuk melawan Legion. Nah, setelah itu Burning Legion juga meminta God King Scofald untuk segera mengambil Aegis of Agramar di House of Valor. Odin yang kemudian mengetahui hal ini adalah sebuah berita buruk ya, dan dia segera memanggil para pahlawan Azeroth ya, entah gimana caranya untuk minta bantuan untuk mengalahkan Burning Legion. Dan tentu saja berkat bantuan para pahlawan Azeroth, God King Scofald berhasil dikalahkan dan mati ya. Nah, ternyata di sini ada Sylvanas juga ya yang punya urusan di tempat ini. Tujuan Sylvanas di tempat ini yaitu untuk mendapatkan keabadian lewat alat yang bernama Soul Cage. Nah, Sylvanas butuh alat ini untuk mendapatkan pasukan Valkyr agar dia bisa terus hidup. Karena dia ini bisa dibilang udah sering mati, dan setiap dia mati, dia harus sacrifice Valkyr agar bisa hidup kembali. Nah, namun semakin lama dia mati, dia juga semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa elf ya. So, dia bisa bilang sangat butuh alat ini agar dia tetap waras ya. Sylvanas selalu berhasil mendapatkan Soul Cage dari Helya, dan dia ingin segera menggunakan Soul Cage ini mendapatkan Valkyr Odin ya. Nah, ketika dia sedang mencoba untuk mengambil salah satu pemimpin dari Valkyr, prosesnya diganggu oleh Gen Greyman yang ternyata juga mengincar Sylvanas dari belakang.
Dan tentu saja tujuan Gen Greyman ini dia karena masih menyalahkan Sylvanas ya atas kematian Varian. Nah, Gen Greyman berhasil mengambil Soul Cage dan dia menghancurkan Soul Cage tersebut. Sehingga rencana Sylvanas gagal, kemudian Gen pergi meninggalkan Sylvanas. Dan kemudian para pahlawan Azeroth yang setelah membunuh God King Skovald, mereka juga langsung pergi ke Helheim untuk membunuh Helya dan menghentikan Helya, dan Helya berhasil dikalahkan. Odin dan House of Valor akhirnya bebas dari kurungan Helya, dan mereka memberikan Aegis of Aggramar kepada para pahlawan Azeroth sebagai imbalannya. Dia juga sekaligus ikut membantu melawan Burning Legion, ya, bergabung dengan pasukan pahlawan Azeroth. Nah, kemudian Aegis of Aggramar ini langsung dikirim ke Dalaran untuk diamankan oleh Khadgar. Oke, jadi itu kira-kira untuk cerita Legend part 1 ini atau part pertama ini. Karena perjalanan pahlawan Azeroth ini di Legend panjang ya bisa dibilang, dan sangat seru untuk dibahas. So, thank you udah nonton sampai habis. Gak pernah berhenti-berhentinya gue untuk berterima kasih para subscriber yang setia yang menonton. Please bantu gue untuk like, comment, dan subscribe bila suka ya. Dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di part 2. Vinozy sign out.